Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam ruang kolaborasi saat ini yaitu coaching model Tirta. Izinkanlah saya Suharmani CGB 4 Wonogiri mengucapkan terima kasih atas bimbingan fasilitator Bapak Jasman dan pengajar praktik Ibu Retno Wahyu Wulandari sehingga saya dapat belajar praktek coaching model Tirta. Coaching model Tirta kasus 3, rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Ia mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Selamat siang Pak Anggara. Selamat siang Bu Harmani. Bagaimana kabar Pak Anggara saat ini? Baik Bu, tapi saya ini habis ditegur sama Bapak Kepala Sekolah karena mendapat laporan dari Bapak Pengawas waktu supervisi kemarin. Saya ditegur sama pengawasnya. Baik Pak, kita akan sharing tentang masalah yang Pak Anggara hadapi saat ini. Apakah Pak Anggara setuju? Tentunya semua hasil sharing ini tidak akan saya sampaikan ke orang lain kecuali dari kesepakatan Pak Anggara. Bagaimana Pak? Baik Bu Harmani, saya setuju. Saya jadi punya teman curhat nih. Iya Pak. Baik Pak, silahkan sekarang Pak Anggara bercerita masalah yang terjadi saat ini. Baik Bu Harmani, jadi begini Bu Harmani, kemarin saya disupervisi sama Bapak Pengawas. Jadi terjadi sesuatu yang sampai saat ini membebani pikiran saya, yaitu beliau keberatan dengan cara saya mengajar yang tidak memakai buku teks Bu Harmani. Saya itu selalu mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang lain dengan maksud untuk menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar murid-murid saya. Tetapi ternyata beliau kurang berkenan. Beliau mengingatkan mengapa saya tidak memakai buku teks tersebut. Saya jawab aja Bu, saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tetapi jawaban saya tersebut ternyata membuat Bapak Pengawas tersinggung dan melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Tadi pagi saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah dan ditegur mengenai hal ini. Saya menjadi resah dan terbebani Bu Harmani. Tidak tenang ini jadinya saya. Dalam mendidik, saya itu mengajar dengan model Merdeka Belajar Bu, seperti kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka. Tetapi di sisi lain, saya malah membuat kecewa Bapak Pengawas dan menyinggung perasaannya. Oh begitu ya Pak ya. Oke Bapak, Bapak ini termasuk guru yang sangat kreatif, terbuka dengan hal-hal yang baru, berani menampilkan hal yang berbeda dengan guru yang lainnya. Tapi saat ini mendapat tantangan ya Pak ya, yaitu adanya kritik dan saran. Apabila Pak Anggara dapat mengelola kritik dan saran itu dengan baik, tentunya akan dapat melahirkan model pembelajaran yang luar biasa Pak Anggara.
Apakah melalui hal ini Pak Anggara akan tetap mempertahankan pola mengajar yang seperti Bapak lakukan itu meskipun telah dikritik oleh Pak Pengawas? Begini Bu Armani, saya itu ingin tetap memegang prinsip saya, yaitu selalu memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya. Karena saya merasa buku teks itu kurang relevan dan tidak sesuai kebutuhan belajar murid pada perkembangan zaman saat ini, ya maka saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, Bu. Oh iya, memang baik sekali ya keputusan Pak Anggara ini sesuai situasi saat ini, yaitu menggunakan konsep Merdeka Belajar ya Pak ya. Iya, dalam, Bu. Ya, dalam konsep ini memang guru dibebaskan untuk hal itu. Tetapi sebagai pendidik kita harus melakukan pembelajaran yang ideal, Pak. Nah, menurut Pak Anggara, pembelajaran yang ideal, mengajar yang ideal, itu yang bagaimana ya Pak? Menurut penjenengan, boleh Pak diungkapkan Pak? Baik Bu Armani, mengajar yang ideal itu adalah mengajar yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, menguasai materi pembelajaran, kreatif, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap harus dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bu Armani. Oh iya, betul Pak Anggara. Nah, menurut Pak Anggara, sudahkah Bapak ini menerapkan pembelajaran yang ideal itu ya Pak ya? Sudah atau belum Pak? Menurut saya sih sebagian sudah Bu. Namun ada apa ya Pak ya? Boleh cerita lagi Pak? Namun gini Bu Armani, ada beberapa yang belum saya ketahui betul mengenai penggunaan buku teks menurut peraturan pemerintah ini Bu. Adakah peraturan yang mewajibkan untuk dipakai buku teks ini Bu? Oh, hal itu ya Pak ya. Menurut pengetahuan saya ya Pak, waktu saya membaca panduan teknik penggunaan bahan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar tahun 2014, itu memang berisi standar pembelajaran menggunakan modul atau buku teks Pak Anggara. Terus ternyata memang diwajibkan menggunakan modul atau buku teks itu. Nah, mengapa diwajibkan ya? Waktu itu saya baca begini. Yang pertama itu karena dengan modul itu akan menjadi panduan murid dalam belajar. Terus yang kedua itu sebagai penghubung antara guru dengan orang tua anak ya, dan orang tuanya dan wali murid. Dan yang ketiga akan menjadi bahan belajar murid itu ya, nanti kalau tidak ada gurunya begitu seperti itu, dan anak dapat belajar dengan buku teks itu. Kalau gurunya sedang rapat atau bagaimana bisa mewakili ya, dan sebagai alat evaluasi. Dan yang keempat itu sebagai media komunikasi antara guru dengan murid. Mungkin itu Pak yang menjadi dasar Pak Pengawas mengkritik Pak Anggara ya. Nah, tapi tidak apa-apa ya Pak ya, dari pemahaman hal ini apa yang Bapak ungkapkan? Begitu ya Bu Armani. Mungkin waktu itu merupakan kekeliruan saya juga ya. Karena saya tidak tahu kalau buku teks atau modul itu ternyata diwajibkan. Saya kira hanya sebagai pendukung saja Bu. Dan kita mau bebas menggunakan sumber atau media pembelajaran yang lainnya. Waktu itu saya merasakan saya sudah melakukan yang terbaik untuk murid. Maka saat Pak Pengawas mengingatkan saya jawab dengan yakin kalau saya sudah mengacu kurikulum dan tidak perlu menggunakan buku teks lagi. Nah, ternyata saya tidak tahu hal itu menyinggung perasaan dari Pak Pengawas, Bu. Iya ya Pak ya. Karena yang namanya ya Pak ya sudah melakukan yang terbaik ya Pak Anggara ya, sudah melakukan yang terbaik untuk murid-murid.
ingin apa tadi Bapak bercerita itu dengan menggunakan sumber belajar, bahan belajar yang lainnya itu agar supaya anak-anak itu dapat belajar menurut minat dan kebutuhannya, sehingga apa ya Pak ya, hal itu sudah mendapat penilaian khusus sebenarnya, tetapi karena tadi tidak menggunakan buku teks mendapatkan teguran. Rasanya kalau saya sendiri ya bagaimana ya Pak, mungkin di hati itu tidak enak, aku itu sudah membuat yang terbaik tetapi mendapatkan teguran. Ya Pak Anggara, setelah memahami hal ini, apakah Pak Anggara itu memiliki bayangan ya Pak ya, ada terbersit dalam benak atau bayangan Pak Anggara apabila untuk berikutnya itu diminta mendesain pembelajaran yang seperti apa ya Pak ya, misalkan Pak Anggara nanti diminta untuk merancang suatu pembelajaran berikutnya, Pak Anggara akan merancang pembelajaran yang seperti apa, didesain seperti apa Pak Anggara? Jadi gini Bu Armani, selama ini kan saya sudah merasa ideal, tapi ternyata kurang tepat. Ternyata buku teks itu diwajibkan, maka kedepannya saya akan memadukan buku teks tersebut dengan sumber pembelajaran yang lainnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat mewujudkan harapan saya untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Itu Bu Armani. Oh iya, luar biasa sekali Pak Anggara dengan pola tersebut. Berarti mungkin saran dan kritik dari pengawas ya Pak ya, waktu itu menegur, walaupun saat itu Pak Anggara tidak menerima ya, karena dalam hati memang sudah melakukan yang terbaik, tetapi saat ini Pak Anggara sepertinya sudah menerima. Nah, ini merupakan strategi yang luar biasa ya Pak, yaitu dengan kolaborasi. Pak Anggara tetap menerapkan strategi awal, yaitu menggunakan sumber-sumber belajar atau media belajar yang lain ya Pak ya, untuk untuk anak itu supaya belajar berdasarkan minat dan kebutuhannya. Dan selainnya itu juga Pak Anggara menerima saran dari pengawas, Bapak pengawas ya, untuk menggunakan buku teks. Nah, sekarang ini yang sedang terjadi yaitu adanya permasalahan dengan Pak pengawas, dan Bapak Kepala Sekolah sudah menegur Pak Anggara. Nah, masalah yang terjadi ini ya harus diselesaikan ya Pak ya, diselesaikan dengan baik supaya kedepannya itu menjadi plong gitu ya Pak ya. Lalu langkah-langkah seperti apa ya Pak ya yang akan diambil untuk mengembalikan situasi yang agak renggang ya Pak? Renggang ya Pak ya? Ya lumayan itu situasi yang agak renggang ini bisa kembali bagaimana Pak? Tolong diceritakan ya Pak ya. Baik Bu Armani, saya ingin secepat mungkin menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Bu Armani. Yang pertama kali akan saya lakukan itu menghadap ke Bapak Kepala Sekolah dan menyampaikan latar belakang dari masalah yang terjadi, dan menyampaikan juga untuk kedepannya saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mohon diizinkan untuk memadukan dengan sumber-sumber belajar yang lainnya. Kemudian saya juga akan menemui Bapak pengawas untuk meminta maaf atas kesalahan saya, serta akan menyampaikan untuk diperkenankan menggunakan strategi kolaborasi antara penggunaan buku teks dengan sumber-sumber belajar yang lainnya Bu. Itu Bu Armani yang rencana yang akan saya lakukan. Iya Pak, sungguh luar biasa ya Pak ya. Itu merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diterapkan ya Pak ya, sehingga hubungan antara atasan dengan kita dan sesama rekan kerja tetap terjalin dengan baik ya Pak Anggara. Karena
apa ya, dalam bekerja itu sehari-hari memang kita berhubungan selalu dengan atasan, dengan siapa lagi Pak, rekan-rekan kerja, dengan warga sekolah yang lainnya, murid-murid kita. Nah itu setiap harinya kita harus ada terjalin rasa apa ya, hubungan yang enak ya, hubungan yang harmonis. Jadi tidak ada kerenggangan karena masalah, tetapi terjadi hubungan yang harmonis. Nah maka dari sharing kita hari ini ya Pak ya, tentunya Pak Anggara dapat mengambil sebuah kesimpulan ya. Sekarang yang menjadi target Pak Anggara untuk melangkah itu apa ya Pak ya? Silahkan Pak Anggara ceritakan untuk target kedepannya itu ya Pak, monggo. Nah, terima kasih Bu Armani. Dari curhat dengan Bu Armani ini saya dapat pencerahan nih Bu Armani. Nah, pencerahannya sangat berarti sekali, karena saya dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang membebani pikiran saya Bu. Kemarin saya galau, sekarang lumayan nih dapat solusi dari Bu Armani, dan membuat saya lebih gimana ya, lebih semangat lagi. Saya akan melakukan sesuai dengan rencana saya tadi, dan harapan saya ke depannya saya akan bekerja dengan lebih baik, tetap dalam aturan yang berlaku, dan dapat mewujudkan Merdeka Belajar Bu Armani. Sekarang kan eranya era Merdeka Belajar nih, kurikulumnya aja kurikulum merdeka, serta terjalinnya silaturahmi yang baik Bu dengan atasannya, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Pengawas. Nah, dengan demikian Bu, saya berharap keadaan ini tidak berlarut-larut, namun dapat segera membaik kembali, dan saya bekerja dengan nyaman dan dapat menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya. Terima kasih Bu Armani untuk masukan dan pendapatnya. Sama-sama Pak Anggara. Terima kasih kembali buat kesempatan ini ya Pak ya, kita boleh sharing ini, belajar bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tetap semangat ya Pak Anggara. Semangat Bu Armani. Masa depan bangsa.